Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan, pada malam hari ini kita bisa kembali bertemu di dalam ibadah doa malam ini. Ya, tetap ikuti ibadah ini dengan tekun, dengan hati dan pikiran yang tertuju kepada Tuhan supaya ibadah kita menjadi ibadah yang mempermuliakan Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, mari kita mulai ibadah doa malam kita ini dengan menyanyikan sebuah pujian, Bapa, Engkau yang mengasihiku. Saudara yang di rumah ikut menyanyikan pujian ini bersama-sama dengan saya. Haleluya. Amin Tuhan. Kami mau memuji dan mempermuliakan Engkau ya Raja di atas segala raja. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rancangan-Mu Tuhan indah bagi cinta, indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan. Sama-sama katakan, Engkaulah segalanya dalam hidupku, Engkaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku.
Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Oleh anugerah-Mu Tuhan, kami masih boleh bersama-sama mengikuti ibadah doa malam ini. Tuhan Yesus, biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan semata-mata hanya untuk mempermuliakan Engkau. Dan dimanapun jemaat-jemaat Tuhan mendengarkan, mengikuti ibadah doa malam ini, nyatakanlah kuasa-Mu Tuhan Yesus di dalam setiap hati kami, supaya sungguh-sungguh Tuhan, ibadah ini sungguh-sungguh mempermuliakan Engkau. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang terus berdaulat di tengah-tengah ibadah ini, supaya nama Tuhan yang dipermuliakan. Sekali lagi kami mohon, nyatakan kuasa-Mu Tuhan di tengah-tengah ibadah kami ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Raja di atas segala raja. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin. Sudah dikasih Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita naikkan sebuah pujian anak Allah Yesus namanya. Dan sesudah pujian ini, nanti saya serahkan kepada hambanya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Haleluya. Katakan sekali lagi, anak Allah Yesus namanya. Anak Allah. Siapa namanya? Yesus namanya. Menyembuhkan, menyucikan. Bahkan mati terus hidup. Bahkan mati terus hidupku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Tuhan Yesus hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Yes. Tak gentar, karena ku tahu Dia punya hari esok. Hidup jadi berarti. Katakan sekali lagi, sebab Dia hidup pada hari esok. Amin. Sebab Dia hidup. Ada Tuhan Yesus hidup. Amin. Sebab Dia hidup. Tak gentar. Karena apa sudah dikasih Tuhan? Karena ku tahu Dia punya hari esok. Hidup jadi berarti. Sebab Dia hidup jadi berarti. Haleluya. Sebab hidup jadi berarti. Sekali lagi katakan, hidup jadi berarti. Sebab Dia hidup. Haleluya. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, yang berdaulat atas kehidupan kita, sehingga kita tidak perlu takut menghadapi kehidupan ini. Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudaraku, kita sudah memuji Tuhan. Kita mau dengarkan firman Tuhan tentang bagaimana kita harus berdoa kepada Tuhan. Mari sebelumnya kita ambil waktu untuk berdoa. Tuhan Yesus, berbicaralah kepada kami, sebab kami mendengar. Berikanlah kepada kami roh dan tanah hati yang lembut, sehingga kami menerima firman dengan sukacita, dan firman itu berbuah bagi hidup yang kekal. Terima kasih Bapa. Amin. Saudaraku sekalian, mari kita membuka Matius pasal yang ke-6. Kita akan baca dari ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah seperti orang munafik.
Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudaraku sekalian, ini bukan berarti Tuhan suka sembunyi ya, gitu ya. Kalau dia ada di tempat yang tersembunyi. Tapi di sini ada satu pesan sebenarnya bahwa Tuhan suka dengan persekutuan yang personal dengan seseorang, dengan setiap orang. Ada hal di mana kita bisa berdoa berkelompok, bersama-sama. Ada satu waktu di mana Tuhan juga ingin bicara kepada kita secara pribadi. Sama halnya dengan kita, saudara, ada saatnya kan kita pengen ngobrol sama seseorang karena itu sangat penting. Kita nggak mau bagi dengan orang lain dan hanya mau orang itu aja. Maka kita akan tutup pintu, cari momen bagaimana ngobrol, cuman antara aku dan dia, saudara ya. Bukan nggak ada orang lain di sekitar kita, cuman aku dan dia. Kenapa? Karena kita nggak ingin ada orang lain tahu tentang problema hidup kita ataupun apa yang kita sampaikan. Demikian juga ada waktu-waktu dalam hidup kita, kita butuh waktu itu untuk sendirian dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan untuk hal-hal yang kita nggak bisa ucapin kepada orang lain, dan orang lain juga mungkin nggak akan ngerti apa yang ada dalam hidup kita. Dan Tuhan bilang di tempat yang tersembunyi itu Tuhan akan memberikan apa yang kita inginkan. Jadi saudaraku, ada hal-hal yang kita harus pelajari dalam kehidupan berdoa, yaitu kita nggak boleh abaikan doa bersama seperti doa malam misalnya ya. Kita berdoa bersama-sama, menyampaikan suara hati yang sama tentang pokok-pokok tertentu kepada Tuhan. Tapi ada juga hal-hal yang kita nggak bisa sampaikan kepada orang lain, dan kita butuh waktu sendirian dengan Tuhan. Gunakanlah waktu itu, saudara. Dan kenapa Tuhan bilang di tempat yang tersembunyi, di ruangan yang tersendiri? Karena seringkali keadaan di sekitar, suara-suara di sekitar, orang-orang di sekitar kita, bahkan pikiran kita sendiri seringkali liar, saudara ya. Memikirkan A, memikirkan B, kita nggak bisa fokus. Kata di ruang yang tersembunyi itu menyuruh kita sebenarnya untuk fokus kepada apa yang ingin kita sampaikan. Seringkali kan kita butuh, kalau kita pengen sharing sama orang, kita butuh ruangan pribadi di mana nggak ada orang hilir mudik, kita nggak dengar suara-suara lain masuk. Kita cuma butuh dengan orang yang kita bisa ajak untuk counseling atau kita curhat, saudara ya. Dan nggak ada yang lain yang kita pikir tahu akan curhatan kita. Nah, ruangan seperti itu kita akan rasa nyaman. Demikian juga hidup kita dalam kehidupan doa. Kita butuh ruangan itu di mana nggak ada orang lain dengar kita lagi nangis. Gak ada orang lain dengar lagi kita lagi sampaikan betapa berat beban hidup kita kepada Tuhan. Jadi gunakanlah momen-momen itu, saudara. Mungkin di tengah keramaian sekalipun, di keluarga kita penuh orang, rumahnya kecil, saudara ambil waktu, mungkin waktu yang paling sunyi dalam keluarga saudara kapan? Saya yakin pasti ada waktu sunyi ya. Nah, biasanya itu waktu-waktu malam dan itu waktu ngantuk. Tapi kita perlu menggunakannya, saudara ya, untuk bersendirian dengan Tuhan, ngobrol dengan Tuhan. Kalau saudara ngantuk, melek aja, karena saya dulu pernah bilang kepada saudara, bagaimana waktu saya merasa ngantuk, saudara ya, saya tetap ingin berdoa, saya buka mata. Atau kalau saya tutup mata, saya lagi banyak masalah, pikiran, saya mikirin banyak-banyak dan di benak saya itu ada banyak hal seliweran, saya lebih baik buka mata daripada saya tutup mata gitu, karena tidak bisa fokus. Tapi dengan buka mata saya bisa ngobrol, ya saya ngobrol dengan Tuhan dengan buka mata. Tapi intinya nggak ada orang lain di situ gitu ya, nggak ada siapapun di situ. Bahkan dengan menatap langit ya, karena itu ruang tersembunyinya itu di atas. Waktu di gereja di Bogor itu dulu ada rumah pastori, saudara. Itu ada loteng paling atasnya itu ya. Saya suka diem di atasnya, nggak ada orang lain lihat, nggak ada siapapun di sana. Yang cuma ngeliatin saya itu bintang-bintang di langit, saudara ya. Disitulah saya ngobrol dengan Tuhan dengan mata terbuka ya gitu. Malam-malam banget gitu, sepi gitu. Kalau mau teriak-teriak juga bisa gitu ya intinya. Jadi hari ini kita mau belajar sebuah kebenaran. Kita butuh ruang tersembunyi di mana kita bisa ngobrol, menyampaikan kesesakan hati kita. Sama seperti halnya kita bisa curhat dengan seseorang.
cukup antara saya dan dia. Gunakan waktu-waktu itu saudara, itu adalah waktu yang terbaik. Karena di Alkitab dikatakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, berdoalah kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi kata tempat tersembunyi itu bukan Tuhan ada di tempat yang tersembunyi, tetapi maksudnya kita cari tempat yang tersembunyi. Dan di tempat itulah dimana gak ada seorang pun yang melihat kita ngobrol dengan Tuhan. Dan Tuhan akan membalas apa yang kita sampaikan kepada dia, atau menjawab, mengabulkan, menolong, menopang, menguatkan, menghibur kehidupan kita. Jadi ingat saudara-saudaraku, jangan pernah tinggalkan kehidupan doa secara pribadi dengan Tuhan. Sebagaimana kita juga jangan meninggalkan doa di dalam persekutuan. Karena semua itu dikehendaki Tuhan. Untuk apa? Untuk membangun kita, untuk membangun tubuh Kristus, untuk membangun banyak orang yang kita bawa di dalam doa. Dan hari-hari ini, saudaraku, kita dikejutkan oleh banyak hal, saudara, bukan hanya COVID-19. Tapi kita dikejutkan oleh bencana-bencana yang membuat kekhawatiran dari seluruh negara sebenarnya. Perubahan iklim yang sangat drastis, yang menyebabkan banjir yang kira-kira di bagian lain, kekeringan di bagian lain, gempa bumi, tanah longsor, dan baru-baru ini saudaraku, ya ada hal yang lebih mengejutkan lagi secara kita nggak pernah pikirin itu bakalan terjadi lagi. Bagaimana orang-orang Kristen di Afghanistan itu mengalami ketakutan yang luar biasa. Bahkan ada pesan bahwa ada misionari-misionari yang akan dibunuh oleh mereka, dipenggal oleh Taliban, karena Taliban sekarang yang menguasai Afghanistan. Saudara, kita tahu di sana ada banyak orang-orang yang kembali mulai datang kepada Kristus, dan mereka akan mengalami penganiayaan yang besar. Dan kita yang tinggal di Indonesia, kita bisa bersyukur, dan kita mau berdoa saudara bersama-sama untuk mendoakan supaya Tuhan menggagalkan setiap niat jahat orang-orang Taliban ini, saudara. Ya, bahkan ada anak-anak perempuan di usia 15 dan janda-janda itu harus dijadikan pelacur, tempat pemuas nafsu bejat mereka. Kita nggak bisa bayangin bahwa sebuah negara dipimpin oleh orang-orang macam seperti ini. Tuhan kiranya memampukan anak-anak Tuhan yang ada di Afghanistan untuk bisa melewati semua ini. Dan Tuhan juga menolong orang-orang yang hari ini bukan hanya di negara-negara lain, tapi di negara kita yang juga sedang mengalami bencana-bencana alam atau kesulitan akibat COVID-19. Kita berdoa biar tidak ada orang satupun, saudara, yang mengambil momen ini, kesempatan ini untuk menghancurkan pemerintahan yang ada. Karena kita tahu bahwa sangatlah tidak mudah buat negara seperti Indonesia yang sedang membangun ini untuk menangani COVID-19 seperti negara-negara Eropa, ya. Negara-negara Eropa pun yang saya dengar, mereka memang dibiayai saudara lebih besar daripada kita. Tinggal di rumah mereka tetap ada dana yang masuk dari pemerintah. Tetapi juga sebuah berita yang menyedihkan sebenarnya, karena ada banyak perusahaan juga yang jadi gulung tikar karena nggak bisa bekerja, nggak ada yang beli, ya saudara gulung tikar, nggak ada pegawainya, ya gitu ya. Intinya hari ini nggak ada satupun yang bisa menyalahkan pemerintah, karena pemerintahnya bukan pemerintah yang diam, tapi pemerintah yang aktif menangani semuanya. Kita berdoa saudaraku supaya Tuhan menjagai pemerintahan Pak Jokowi dan seluruh kabinetnya, supaya semua berjalan sampai pada akhir pemerintahannya. Dan kita terus sungguh-sungguh harus berdoa, orang-orang Kristen berdoa, supaya nanti penggantinya Tuhan pilih orang yang takut akan Tuhan, orang yang bisa sungguh-sungguh memiliki mentalitas nasionalis, bukan mentalitas rasis yang seperti terjadi sekarang ini di Afghanistan. Kita berdoa secara bersama-sama. Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu pada malam hari ini. Tuhan, ajari kami bagaimana kami berdoa.
Di tengah segala masalah-masalah yang ruwet yang sedang kami lihat di negara kami, bahkan di tengah bangsa-bangsa, Tuhan, kami juga punya pergumulan pribadi yang menyesakkan, yang kami tidak bisa ceritakan kepada orang lain. Tapi kami bersyukur untuk firman-Mu malam hari ini. Tuhan mengajari kami untuk berdoa secara pribadi, di ruang yang tersembunyi sendiri dengan Tuhan, untuk menyampaikan segenap isi hati kami, segenap pergumulan kami. Dan Tuhan, Engkau berkata bahwa Engkau akan mengabulkan, Engkau akan memberikan, Engkau menjawab segala pergumulan kami di ruang yang tersembunyi. Tuhan, kami ingin belajar setiap hari, memberikan waktu kami untuk diam bersama dengan Tuhan, ngobrol dengan Tuhan, karena kami tahu disitulah tempat kekuatan kami. Sebagaimana Tuhan Yesus sendiri memberikan kami teladan. Sebelum dia mengawali pelayanannya, dia pergi naik ke atas gunung sendirian dengan Bapa, berbicara dengan Engkau, dan dia menerima segenap kekuatan untuk menghadapi hari-hari yang sulit, bahkan hari-hari kematiannya. Tuhan Yesus, ajari kami untuk selalu mencari wajah-Mu. Dan saat ini Tuhan, di akhir khotbah ini, kami juga teringat untuk orang-orang yang saat ini sedang ada dalam pergumulan yang besar di Afghanistan. Tuhan, kami berdoa kepada Engkau, Allah yang kudus. Kami tahu bahwa semua kejadian ini bukanlah tanpa seizin Tuhan. Ada izin Tuhan hingga ini bisa terjadi. Tetapi kami mau Tuhan, Engkau memberi kemenangan kepada anak-anak-Mu, kepada hamba-hamba-Mu, misionari, anak-anak Tuhan yang ada di Afghanistan, untuk menang menghadapi penganiayaan yang berat dari pemerintahan Taliban. Kami berdoa Tuhan, dengan segala kuasa-Mu, Engkau menghancurkan segala pemerintahan yang jahat ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Dan biarlah Tuhan pemimpin-pemimpin ini boleh dibukakan matanya untuk melihat terang dan kebenaran-Mu Tuhan. Bapa, kami berdoa berkat-Mu Tuhan ada di atas anak-anak Tuhan, di atas hamba-hamba Tuhan yang ada di Afghanistan. Bapa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas anak-anak-Mu, di atas hamba-hamba Tuhan yang ada di Afghanistan. Jadilah kehendak-Mu di atas bangsa Afghanistan Tuhan, di atas negara ini. Tuhan, turunkanlah kemuliaan-Mu Tuhan, sehingga setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan. Bapa, kami berdoa, kami menyerahkan saat ini, kami mendengar bencana yang begitu bertubi-tubi terjadi di Cina Tuhan. Kami berdoa Engkau memberkati orang-orang masyarakat Cina, mereka yang belum mengenal Tuhan di tengah peristiwa ini. Mereka boleh mengalami lawatan Tuhan yang membuat mereka datang kepada Engkau. Dan kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang ada di sana, supaya Tuhan Engkau memberi mereka kekuatan di tengah bencana-bencana yang terus bertubi-tubi sedang melanda Cina. Tuhan Yesus, kami menyerahkan bangsa-bangsa di Eropa yang juga Tuhan saat-saat ini mengalami begitu banyak bencana di negara mereka. Biarlah ini adalah momen-momen di mana mereka berbalik dari jalan mereka yang selama ini mengabaikan Tuhan. Mereka mulai datang kepada Engkau Allah yang hidup, dan mereka boleh melihat terang dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bawa semua Tuhan doa-doa kami ini ke dalam tangan kasih sayang Tuhan. Dan kami tahu Tuhan bekerja jauh lebih banyak, jauh lebih besar dari apa yang dapat kami doakan dan pikirkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita tadi sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sudah berdoa syafaat. Mari saudara-saudaraku, kita akan tutup di dalam doa. Angkat tangan saudara untuk menerima berkat. Kekasih Tuhan, cahaya wajah Tuhan menyinari kita. Tangannya yang baik ada di atas kehidupan kita. Karena itu terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, pimpinan dan penyertaan dari Roh Kudus menuntun langkah kita sampai Maranatha Tuhan Yesus kembali.